Akhirnya Reza mengaku kalau dia pernah menikah. Setelah kemarin, dia sempat menapik kalau dia belum pernah menikah, dan sekarang dia klarifikasi kalau dia pernah menikah. So, bagaimana klarifikasinya? Dan kita lihat bagaimanakah mantan istrinya memberikan klarifikasi. Kita lihat ini dan kita bedah. Tahun pernikahan bisa saya perkirakan itu di sekitaran tahun 2022 mungkin atau 2021. Saya lagi mencari bukti-bukti untuk saya yang melangsungkan pernikahan tersebut, cuman untuk saat ini belum. Awal perkenalan di tahun 2018 masih SMA. Kalau untuk istri sebenarnya konteksnya udah bukan lagi ya. Kalau untuk anak, saya tidak pernah menjawab tidak pernah menafkahi, pernah menafkahi tapi tidak berkelanjutan. Kalau stop untuk menafkahi dari tahun berapa saya lupa. Pastinya sempat memberikan seperti uang jajan atau uang apa. Karena saya juga sudah tidak ada kontak dengan Reza, yang berkontak dengan keluarga saya itu ibu dan keluarga saya dengan keluarga Reza. Kalau saya pribadi sudah lama tidak ada kontak dengan Reza. Jadi yang bersangkutan sendiri itu tidak mau melibatkan diri sebetulnya kepada Reza itu untuk menggugah dia bahwa membuka bahwa memang Reza pernah bernikah, memang iya. Ya. Tahun usia berapa di usia berapa Bang Reza? Ya sekitar usia 20 tahun ya, 20 tahun. Sudah ada ngomongan? Sudah ada memang, dan dia juga sudah bertanggung jawab. Nanti kalau nggak bertanggung jawab silakan aja gugat. Tapi ingat ya, kalau dia mengugat nanti ada lagi yang akan terblow up ya. Dia ini setiap hari ketemu dengan anaknya. Dan memberikan nafkah kepada Dia sudah memberikan nafkah. Cuma si orang ini mau mencari panggung di sini. Pansos yang memanfaatkan Reza. Ya, kenapa kok dia pisah? Ya, nanti kalau dia membedah masalah itu, anaknya nanti akan diasuh oleh Reza loh. Karena tindakan unmoral yang dilakukan nanti bisa saya buktikan di persidangan. Kalau itu. Makin kesini makin banyak banget orang-orang yang ingin tampil dan juga ingin menjatuhkan Reza. Kayak gitu. Dimana beberapa hari ini muncul lagi berita tentang kalau dia pernah menikah, dan beberapa waktu lalu dia sempat namanya menapi kalau dia belum pernah menikah. Dan sekarang akhirnya dengan pengacaranya dia memberikan klarifikasi kepada media bahwa dia pernah menikah, dan juga memberikan banyak hal info kenapa dia tidak mau mengaku pernah menikah. Dan kalau misalnya kalian lihat ya klarifikasi dari mantan istrinya, aku agak sedikit agak sedikit lucu gitu loh. Menikah 2020 atau enggak 2021. Tapi dia tidak menyimpan buktinya, dan juga dia masih mencari-cari seperti itu, mencari-cari bukti bahwa mereka pernah menikah. Itu satu poinnya. Yang kedua, kalau misalnya kalian nonton ini, bagian ini, itu anaknya nanti akan diasuh oleh Reza loh. Karena tindakan unmoral yang dilakukan nanti bisa saya buktikan di persidangan. Kalau itu. Kalian akan melihat ada kata-kata unmoral. Unmoral itu adalah satu kata-kata di mana memang kata-kata yang tidak wajar, tidak baik konsepnya, dan juga mungkin agak sedikit jahat seperti itu. Ya, unmoral itu mungkin bisa saja ada namanya kayak perselingkuhan, dan juga ada namanya child abuse, atau juga ada namanya kayak kehidupan ekonomi yang tidak baik, atau mungkin juga ada hal-hal yang kurang asik ketika mereka berumah tangga hingga pada akhirnya mereka bercerai. Kalau menurut kalian, ya, dengan tampilnya mantan istrinya ini tanpa namanya kita menjudge mantan istrinya ataupun membela Reza. Tapi di sini kita coba pikir logik dan coba kita bedah ya, kira-kira kenapa harus tampil, dan juga akhirnya Reza mengklarifikasi ya, karena apa? Kalau menurut aku, yang menurut aku adalah dimana dia tidak mau terlihat seperti perilaku ibunya kepadanya dengan tidak mengakui. Di sini Reza mengakui loh, dia pernah menikah dan juga punya anak. Dan di sini juga menurut versi pengacaranya ya, Reza itu memberikan nafkah kok. Sekarang kita mikir logika seperti ini ya, dia berikan nafkah pasti kalau aku bilang. Kenapa? Pertama,
seorang pengacaranya dia adalah bagian dari keluarganya dan sedikit banyak pasti tahu, melihat secara langsung bagaimana ketika Reza menikah dan juga mempunyai anak, proses hidupnya seperti apa. Sekarang gini, dia memberikan uang jajan aja itu namanya memberikan nafkah loh. Dan juga pastinya selalu ada buat namanya dengan anaknya, itu pasti namanya juga itu kan memberikan nafkah. Seperti itu. Nah, kalau mungkin misalnya ini ya, udah mulai stop memberikan nafkah, sekarang kita mikir seperti ini. Kita kembali ke cerita awal, di mana Reza hanya digaji 2 juta rupiah, ya, dan juga dia harus ojol seperti itu. Sekarang kita mikir logikanya seperti ini ya guys ya, 2 juta rupiah di hari gini gitu kan. Aku rasa ya kan, oke lah tinggal di Banyuwangi. Kita nggak pernah tahu bagaimanakah tingkat ekonomi dan juga bagaimanakah harga-harga barang di Banyuwangi. Tapi 2 juta rupiah dalam 30 hari ya kan, untuk hidup sendiri aja mungkin dia tidak cukup. Seperti itu, dimana juga dia berusaha untuk memberikan uang jajan kepada anaknya, dan juga kita yakin juga pasti dalam sebulan itu dia pasti ada namanya memberikan oleh-oleh ataupun memberikan uang saku kepada anaknya, walaupun tidak seberapa, tapi itu sudah menafkahi loh namanya loh. Seperti itu. Dan kalau misalnya kalian tadi lihat di handphonenya pengacaranya ini, ada satu buah kata-kata di mana mantan istrinya yang memutuskan secara pihak untuk tidak mau ada urusan apapun lagi ya dengan Reza. Di sini kita ada bisa bilang tuh dua pemikiran. Pemikiran yang pertama adalah mungkin dari Rezanya punya salah, atau juga mungkin dari pihak mantan istrinya punya salah. Seperti itu. Jadi sini masih bisa dibilang hanya sekedar pengakuan dari Reza bahwa dia pernah menikah, dan aku rasa kita menghargai itu. Karena apa? Karena jangan sampai ya dia dinilai sama seperti ibunya tidak mengakui anaknya ya, dan juga seakan-akan lepas tanggung jawab dari anaknya. Kalau menurut aku adalah ini ada satu buah hal yang memang dimana Reza tuh berusaha menutupi itu sebenarnya demi kebaikan mantan istrinya. Karena tadi seperti kata-kata pengacaranya, kalau misalnya kita blow up akan ada tindakan unmoral yang aku rasa ya, yang kata pengacaranya rasa adalah anaknya bisa ditarik dan bisa dirawat oleh Reza. Menurut kalian kira-kira tindakan unmoral apa ya seperti itu ya, hingga pada akhirnya hebat loh, Reza itu masih mau menutupi hal itu ya, ketika dia udah mulai viral tapi dia tidak mau namanya mencampur adukan itu. Tapi gara-gara sudah ada klarifikasi dari mantan istrinya ya, dengan membeberkan semua hal kalau mereka pernah menikah, hingga pada akhirnya pihak pengacara Reza pun akan memberikan klarifikasi di mana ada kata-kata unmoral. Kalau menurut aku adalah itu tindakan unmoral yang dimaksud adalah satu buah tindakan yang dimana tuh yang aku bilang tuh sudah fatal sekali ya kan. Dan kalau misalnya dibeberkan oleh pengacaranya tindakan unmoral tersebut, itu mungkin bisa merugikan pihak mantan istrinya. Tapi hebatnya, kalau menurut aku adalah hebatnya di mana pengacara itu masih keep, dan juga Reza tidak berkuar-kuar untuk menghargai mantan istrinya, dan juga menghargai dan juga menjaga mental anaknya agar tidak terbawa-bawa dalam kasus ini. Tapi siapa yang memulai? Mantan istrinya yang memulai atau Reza dengan memberikan klarifikasi? Dan siapa yang memunculkan ya berita bahwa Reza pernah menikah, dan tujuannya apa? Silahkan komen di bawah teman-teman dan juga sahabat-sahabat Kodeto. Kapun kap.